Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube Nurul Habibah. Tempatnya belajar matematika jadi lebih mudah dan menyenangkan. Di video kali ini, kita akan membahas materi untuk kelas 7 SMP semester 1, yaitu bilangan bulat. Materi ini akan membantu kalian untuk memahami angka-angka yang sering muncul dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari suhu udara, kedalaman laut, hingga perhitungan keuntungan maupun kerugian. Sebelum kita mulai, yuk simak dulu tujuan pembelajarannya. Dalam video ini, kalian akan belajar untuk mengidentifikasi dan membedakan bilangan positif, negatif, dan nol, serta memahami karakteristiknya. Melakukan operasi hitung bilangan bulat seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dengan tepat. Menggunakan bilangan bulat untuk menyelesaikan masalah kontekstual yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Kalau sudah siap, yuk kita mulai pelajarannya. Sewaktu di sekolah dasar, kalian tentu sudah pernah belajar tentang bilangan bulat kan? Masih ingatkah kalian dengan pelajaran tersebut? Pada bab ini, kalian akan mempelajari bilangan bulat lebih mendalam lagi. Dalam kehidupan sehari-hari, penerapan bilangan bulat sangatlah banyak. Salah satunya seperti pada gambar di samping. Alat tersebut merupakan termometer ruangan. Pada termometer ruangan digunakan dua satuan suhu, yaitu derajat Celcius dan Fahrenheit. Bilangan-bilangan yang terdapat pada termometer tersebut terdiri atas bilangan negatif, nol, dan bilangan positif. Ketiga bilangan itulah yang disebut bilangan bulat. Pada termometer itu tertulis negatif 10 derajat Celcius. Apakah artinya bilangan itu adalah bilangan bulat negatif yang digunakan untuk menyatakan suhu udara di bawah N derajat seperti suhu di daerah kutub? Selain contoh di samping, masih banyak loh penerapan bilangan bulat lainnya yang dapat kalian temui dalam kehidupan sehari-hari. Pelajarilah bab berikut ini dengan baik agar kalian dapat menyebutkan contoh-contoh penerapan lainnya. Setelah kalian tahu gambaran umum dari materi bilangan bulat, yuk langsung kita bahas materi pokoknya supaya makin paham. Bilangan bulat. Bilangan bulat adalah kumpulan angka yang terdiri dari bilangan positif, bilangan nol, dan bilangan negatif. Bilangan bulat tidak memiliki bagian pecahan atau desimal dan biasanya digunakan untuk menghitung kenaikan, penurunan, keuntungan, kerugian, atau posisi di atas dan di bawah titik nol. Bilangan bulat yang terdiri dari bilangan negatif, bilangan nol, dan bilangan positif. Bilangan negatif. Bilangan negatif adalah bilangan yang lebih kecil dari nol. Contoh bilangan negatif adalah negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Bilangan negatif digunakan untuk menggambarkan nilai yang lebih rendah atau kurang. Selanjutnya bilangan 0. Bilangan 0 adalah bilangan yang terletak di tengah garis bilangan. 0 menunjukkan titik keseimbangan, yaitu bilangan yang tidak positif maupun negatif. 0 penting dalam berbagai operasi matematika dan sering digunakan sebagai titik acuan atau referensi. Selanjutnya, bilangan positif. Bilangan positif adalah bilangan yang lebih besar dari 0. Contoh nih, bilangan positif adalah positif 1, positif 2, positif 3, positif 4, dan seterusnya.
Bilangan positif digunakan untuk menunjukkan nilai yang bertambah atau lebih besar. Selanjutnya, posisi bilangan pada garis bilangan. Garis bilangan adalah alat visual yang digunakan untuk menggambarkan dan menyusun bilangan secara berurutan pada sebuah garis lurus. Dalam konteks bilangan bulat, garis bilangan membantu siswa untuk memahami hubungan antara bilangan positif, 0, dan bilangan negatif. Bilangan bulat itu sebenarnya punya urutan yang rapi loh. Semakin ke kanan sebuah titik pada garis bilangan, nilai bilangan tersebut semakin besar. Semakin ke kiri sebuah titik pada garis bilangan, nilai bilangan tersebut semakin kecil. Bilangan bulat positif terletak di kanan 0, sedangkan bilangan bulat negatif terletak di kiri 0. Yuk, kita pelajari lebih lanjut bagaimana urutan ini bekerja dan kenapa penting banget untuk dipahami ya. Menjelaskan urutan bilangan seperti membandingkan bilangan negatif dengan bilangan positif. Memahami operasi hitung seperti garis bilangan digunakan untuk menjelaskan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat secara visual, serta melatih logika spesial seperti membantu siswa memahami pergerakan ke kanan atau positif dan ke kiri negatif. Sekarang, yuk kita kenali lebih dalam tentang sifat-sifat bilangan bulat. Dengan memahami sifat-sifat ini, kalian jadi lebih mudah mengetahui bagaimana bilangan bulat bekerja saat kita melakukan operasi hitung. Sifat-sifat bilangan bulat itu ada beberapa, antara lain sifat komutatif, sifat asosiatif, dan sifat distributif. Mari kita bahas satu persatu supaya lebih paham. Yang pertama, sifat komutatif. Sifat komutatif adalah sifat operasi hitung terhadap dua bilangan yang memenuhi pertukaran letak antara bilangan sehingga menghasilkan hasil yang sama. Rumusnya yaitu untuk penjumlahan seperti ini dan untuk perkalian seperti ini. Yang kedua, sifat asosiatif. Sifat asosiatif adalah sifat operasi hitung terhadap tiga bilangan menggunakan bantuan pengelompokan dua bilangan dengan tanda kurung, dan apabila pengelompokan ditukarkan hasilnya tetap sama. Rumusnya yaitu untuk penjumlahan seperti ini dan untuk perkalian seperti ini. Yang ketiga, sifat distributif. Sifat distributif adalah sifat operasi hitung dengan dua operasi hitung yang berbeda. Salah satu operasi hitung berfungsi sebagai operasi penyebaran dan operasi lainnya digunakan untuk menyebarkan bilangan yang dikelompokkan dalam tanda kurung. Rumusnya yaitu untuk perkalian terhadap penjumlahan seperti ini dan untuk perkalian terhadap pengurangan seperti ini. Sekarang, mari kita pelajari rumus-rumus dasar dalam operasi hitung bilangan bulat. Dengan memahami rumus ini, kalian akan lebih mudah menyelesaikan berbagai soal matematika yang berkaitan dengan bilangan bulat. Operasi hitung pada bilangan bulat meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Yuk, kalian lihat rumus-rumus utama yang perlu kalian ketahui untuk masing-masing operasi tersebut, supaya semakin mudah dalam menghitung. Dalam operasi hitung bilangan bulat, kalian harus selalu ingat urutannya ya. Kerjakan yang dalam kurung dulu, lanjut perkalian atau pembagian, baru kemudian penjumlahan atau pengurangan. Semuanya dari kiri ke kanan. Dengan memahami rumus-rumus dasar ini, kalian jadi lebih mudah menghitung tanpa salah, baik itu saat menjumlahkan, mengurangkan, mengalihkan, maupun membagi bilangan bulat. Nah, supaya makin paham, yuk kita coba beberapa contoh soal operasi hitung bilangan bulat. Contoh soal nomor 1. Dalam sebuah perlombaan, seorang peserta mendapatkan skor 8
pada babak pertama, 3 pada babak kedua, dan mengalami penurunan skor sebesar negatif 2 pada babak ketiga. Tentukan total skor peserta tersebut dengan menggunakan rumus operasi bilangan bulat. Cara penyelesaiannya sudah diketahui bahwa babak pertama yaitu 8 skor dan babak kedua 3 skor. Mengalami penurunan pada babak ketiga yaitu negatif 2. Kita jumlahkan saja. 8 ditambah 3 ditambah negatif 2 hasilnya 9. Jadi total skor peserta adalah 9. Nomor 2. Sebuah pabrik memproduksi 4 jenis barang. Setiap jenis barang diproduksi 6 unit per jam dan pabrik tersebut bekerja 8 jam per hari. Hitunglah total produk yang dihasilkan dalam sehari jika kita menghitungnya dengan cara yang berbeda. Cara penyelesaiannya, kita menggunakan sifat asosiatif untuk perkalian. Total produk yang dihasilkan dari pabrik dalam sehari dapat dihitung dengan cara 4 dikali 6 dikali 8. 4 dikali 6 hasilnya 24, lalu dikali 8 menghasilkan 192. Jadi, total produk yang dihasilkan pabrik dalam sehari adalah 192 unit. Semuanya paham pada contoh soal ini? Selanjutnya, yuk coba mengerjakan latihan soal berikut ini. Buktikan seberapa paham kalian dengan materi bilangan bulat yang sudah kita bahas. Nah, dari semua yang sudah kalian pelajari, kita bisa simpulkan bahwa bilangan bulat merupakan himpunan bilangan yang terdiri dari bilangan positif, bilangan negatif, dan nol. Operasi dasar yang berlaku pada bilangan bulat meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Dalam menyelesaikan operasi bilangan bulat, penting untuk memahami aturan tanda positif dan negatif agar tidak terjadi kesalahan. Penguasaan konsep bilangan bulat sangat penting karena bilangan ini banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti menghitung suhu, kedalaman laut, keuntungan maupun kerugian, dan lain sebagainya. Dengan memahami bilangan bulat, siswa dapat berpikir logis dan terampil dalam menyelesaikan masalah matematika yang berkaitan dengan bilangan positif dan negatif. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga penjelasan tentang bilangan bulat tadi bermanfaat dan makin bikin kalian paham. Sampai jumpa di video selanjutnya dan tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.